Bab 571-575. Faktanya, Ling Huye tidak membunuh semua orang saat ini karena dia juga takut dengan kekuatan pemerintah. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang pejuang, dan dia tidak punya pilihan selain menghadapi senjata berat dari kekuasaan pemerintah. Dia tahu bahwa kekuasaan pemerintah akan segera datang, dan idenya adalah menjaga perbukitan hijau di sana. Jadi dia ingin kabur dulu. Melihat Wang Daxing berdiri di depannya, Ling Huye tidak berniat berhenti sama sekali. Pada saat ini, Yaking menatap punggung Ling Huye. Sedikit sedih, dia bertanya, "Kakak Ye, tidakkah kamu membawaku pergi?" Ye Chong berkata kepada Yaking, "Yaking, apakah kamu masih percaya bahwa dia akan membawamu pergi?" Berhenti. Bermimpi, Ling Huye tertawa dan berkata, "Ya, kamu wanita tidak berguna. Kamu tidak bisa melakukan hal seperti itu dengan baik, dan kamu masih ingin aku pergi bersamamu. Izinkan saya memberitahu Anda, sebenarnya, saya berbohong kepada Anda. Bahkan jika Anda membantu saya menyelesaikan tugas, saya akan membunuh Anda wanita bodoh." Hahaha. Mendengar ini, Yaking benar-benar pingsan dan duduk lemas di tanah. Kenapa ini terjadi?" Ye Chong berkata, "Ling Huye, kamu masih bukan laki-laki, kamu gagal dalam misimu sendiri dan menyalahkan segalanya pada wanita itu. Kamu benar-benar tidak kompeten. Tidak heran kamu berpura-pura menjadi seorang wanita. Jika kamu terlihat sangat mirip, kamu akan menjadi wanita di masa depan." Ling Huye tertawa dan berkata, "Kamu Chong, kamu tidak perlu memprovokasi saya di sini. Kita akan segera bertemu lagi, dan saya akan membunuhmu kapan saatnya tiba." Ketika Ling Huye berbicara, dia sudah berjalan di depan Wang Daxing. Wang Daxing mendengus dingin dan berkata, "Kamu tidak memiliki kesempatan ini lagi, hari ini adalah hari kematianmu." Saat dia mengatakan itu, Wang Daxing meninju Ling Huye. Namun ketika Ling Huye bergerak, tidak ada yang melihat gerakannya dengan jelas. Wang Daxing berlutut di tanah sambil memegangi perutnya, dengan ekspresi yang sangat menyakitkan di wajahnya. Dan Ling Huye sudah melewati Wang Daxing dan Zhu Jiayin, dan satu-satunya yang berdiri di depannya adalah Luo Ning. Luo Ning sudah terlalu takut untuk bergerak, wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar. Ling Huye sengaja berada di depan Luo Ning sejenak, menatap Luo Ning dengan mesum, dan menyentuh pahanya. Ling Huye tertawa dan berkata, "Gadis kecil itu sangat cantik. Bagaimana? Apakah kamu mau bersama kakakku?" Ling Huye ini juga sangat menarik. Jika dia tidak menganggap identitasnya sebagai pembunuh, dia pasti sangat populer di kalangan wanita. Tapi Luo Ning tahu identitas Ling Huye, bagaimana mungkin dia berani bersama Ling Huye? Luo Ning menekan rasa takutnya, dan dengan gemetar berkata, "Keluar dari sini. Siapa yang ingin bersamamu?" Ling Huye tertawa keras, dan berkata, "Tidak ada wanita yang aku suka yang bisa melarikan diri, dan mereka semua akan mengikuti pada akhirnya. Aku pergi tidur, dan kamu tidak terkecuali. Kita akan bertemu lagi, hahaha." Ling Huye tersenyum dan pergi, dan menghilang di depan pintu dalam sekejap. Kata-kata terakhirnya membuat Luo Ning ketakutan. Luo Ning duduk lemas di tanah, menangis ketakutan. Pada saat ini, Wang Daxing bangkit dari tanah, dia menggertakkan giginya dengan keras, dan mengejarnya, tetapi Ling Huye telah menghilang. Dan Luo Ning menangis di tanah. Apa yang dikatakan Ling Huye benar-benar menakutkan, sepertinya Ling Huye akan menjeratnya. Apa yang harus saya lakukan? Baru sekarang dia tahu dia takut. Zhu Jiayin memandang Luo Ning, lalu ke Ye Chong. Kemudian, dia berlari ke Ye Chong dan bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" Melihat Ling Huye pergi, Ye Chong menghela nafas lega dan hampir terjatuh. Pada saat kritis barusan, berkat reaksi cepat Ye Chong, dia menghindari telapak tangan maut Ling Huye. Jika Ling Huye benar-benar tertembak,
bahkan tubuh Dewa Naga Ye Chong akan hancur berkeping-keping. Meski begitu, Ye Chong masih terluka parah. Baru saja dia bertahan, karena dia takut Ling Huye akan mengetahui bahwa dia terluka parah, dan kemudian memanfaatkan kemenangan untuk mengejar. Tidak apa-apa, aku hanya terluka sedikit. Tidak apa-apa, istirahatlah selama 2 hari dan kamu akan baik-baik saja. Ye Chong berkata dengan kaku pada Zhu Jiayin. Nyatanya, Ye Chong merasa takut setelah berjalan melewati gerbang neraka tadi. Tanpa diduga, Ling Huye berpura-pura menjadi seorang wanita, dan pembunuh Zhu Shenmen tingkat kedua sangat kuat. Cheng Han mendukung Ye Chong dengan cemas, sementara Yaking di sampingnya sedang duduk di tanah, menangis tanpa henti dengan ekspresi tanpa cinta. Zhu Jiayin memandang Yaking dan bertanya pada Ye Chong, apa yang harus dia lakukan? Cheng Han berhati lembut, Yaking adalah temannya. Jadi dia memohon pada Ye Chong, kakak Ye Chong, biarkan dia dibebaskan. Dia juga diperkosa oleh Ling Hu. Kamu berbohong padaku di malam hari. Ye Chong menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, dia harus dihukum karena membantu tiran. Jiayin, kamu harus mengunci Yaking dulu. Kapan dia akan dibebaskan tergantung kapan dia menyadari kesalahannya. Zhu Jiayin mengangguk. Zhu Jiayin tahu bahwa Ye Chong mengurung Yaking untuk melindungi Yaking. Jika Yaking ada di luar, kemungkinan besar Ling Huye masih akan mencarinya. Ye Chong ini terlihat riang, tapi sebenarnya dia cukup serius. Pada saat ini, bantuan dari saluran ketiga datang, dan beberapa mobil diparkir di gerbang Longshan Liquor, dan tentara dengan peluru tajam berdiri di dalam mobil. Tetapi mereka sudah terlambat. Zhu Jiayin menjelaskan beberapa kata lagi kepada Ye Chong, menyuruhnya untuk berhati-hati, lalu meninggalkan tempat kejadian bersama Yaking, Wang Daxing, dan Luo Ning. Wang Daxing juga terluka parah, dan organ dalamnya mungkin telah pecah, jadi dia harus segera pergi ke rumah sakit. Setelah semua orang pergi, Ye Chong menyeka rasa sakit dari sudut mulutnya, tubuhnya sedikit lemah. Melihat penampilan Ye Chong, Cheng Han sangat cemas, membantunya ke ruang atas, dan meletakkan Ye Chong di tempat tidur. Dia membawakan Ye Chong segelas air, dan Ye Chong menyesapnya, lalu batuk seteguk darah, dan menyemprotkan airnya. Semakin banyak Cheng Han menonton, semakin cemas dia, dan berkata, kakak Ye Chong, mengapa kamu seperti ini? Kamu tidak akan mati. Setelah berbicara, air mata mengalir. Ye Chong berkata, tidak ada yang serius, itu hanya cedera serius. Lalu apa yang harus saya lakukan? Ye Chong berkata, saya juga terluka parah sebelumnya, dan ada cara bagi saya untuk pulih dengan cepat. Cheng Han ditanya metode apa? Ye Chong menggosok hidungnya, ya, sebenarnya, hanya kamu yang bisa membantu dengan metode ini. Aku ingin tahu apakah kamu mau membantu. Cheng Han berkata, tentu saja, saudara Ye Chong, beritahu aku, kamu ingin aku membantumu, bagaimana aku bisa membantumu? Metode ini agak. Ye Chong ragu-ragu. Xiao Han, apakah kamu benar-benar bersedia membantuku? Tidak peduli apa yang diminta darimu. Cheng Han mengangguk dan berkata, saya tidak peduli tentang apapun, ya. Ye Chong berkata, ya, kamu harus memakai sesuatu yang lebih panas. Biarkan aku, menghargainya, dan lukaku akan sembuh dengan cepat. Sebenarnya, Ye Chong tidak mengambil keuntungan. Apa yang dia katakan adalah sungguh, karena tubuh Dewa Naga yang dia kembangkan memiliki keistimewaan. Jika api jahat di dalam tubuh dibangkitkan, ia akan dengan cepat mengeluarkan luka melalui api jahat, dan itu juga akan membantu budidayanya. Ketika Cheng Han mendengar Ye Chong mengatakan ini, wajahnya tiba-tiba memerah. Ye Chong berkata, tidak apa-apa, jika kamu tidak ingin membantuku, lupakan saja. Ketika Ye Chong berbicara, dia batuk 2 kali, sepertinya dia akan mati. Cheng Han berkata, aku, saudara Ye Chong, aku akan membantumu. Terima kasih banyak,
Cheng Han, kamu sangat baik. Ye Chong sangat gembira sehingga dia tidak merasakan sakit lagi. Dia dengan cepat berpura-pura batuk 2 kali dengan suara sengaja. Jika aku tahu janji Cheng Han begitu terus terang, aku seharusnya bertindak terlalu jauh. Pikir Ye Chong dengan rakus. Sekarang di kantor perusahaan anggur, Ye Chong mengajukan permintaan seperti itu kepada Cheng Han. Wajah Cheng Han tiba-tiba memerah, tapi Cheng Han tetap menyetujui permintaan Ye Chong. Namun, tidak ada pakaian panas Ye Chong di kantor. Jadi apa yang harus kita lakukan? Cheng Han sedikit malu pada awalnya, dan berkata, jika kamu tidak punya pakaian, lupakan saja, atau aku akan pergi ke apotek dan membelikanmu obat. Oke, Ye Chong pura-pura batuk 2 kali dan berkata, ah, baiklah, jika ini masalahnya, hei, aku tidak bisa melakukannya, aku akan melakukannya. Cheng Han cemas, dan buru-buru merobek bajunya. Kulit putihnya langsung terekspos, seputih susu, perut rata, dan garis otot polos tidak terhalang. Cheng Han hanya mengenakan sweater hitam yang menutupi bagian-bagian kuncinya. Melihat ini, ekspresi Ye Chong bergerak, dan dia merasakan api jahat naik di tubuhnya dalam sekejap. Itu dia, lanjutkan. Kemudian, suara seperti, lanjutkan, dan lepas landas datang dari kantor. Setengah jam kemudian, Ye Chong dan Cheng Han keluar dari kantor. Cheng Han tersipu seperti apel, menundukkan kepalanya, dan terus mengatur pakaiannya. Ye Chong, di sisi lain, tampak puas dan berseri-seri. Tidak buruk, Ye Chong berkata sambil tersenyum. Xiao Han, terima kasih atas bantuanmu kali ini. Jika bukan karenamu, lukaku tidak akan sembuh dengan cepat. Cheng Han tersipu, dan melemparkan pandangan mencela di Ye Chong, berkata, saudara Ye Chong, jangan membicarakannya, orang-orang benar-benar malu. Ye Chong menyeringai, ya, maaf, aku tidak akan mengatakan apa-apa, tapi Cheng Han, sosokmu benar-benar kelas 1. Cheng Han mengangkat kepalan tangan kecilnya dengan marah, dan hendak memukul Ye Chong. Ye Chong meraih tangan kecil Cheng Han dan berkata, Xiao Han, sejujurnya, terima kasih atas bantuanmu. Cheng Han tersipu, tapi hatinya masih sangat bahagia. Perasaan untuk Ye Chong perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Kakak Ye Chong, yakin itu? Apa yang akan kamu lakukan? Jangan bunuh dia. Jangan bunuh dia. Dia adalah temanku. Meskipun dia melakukan kesalahan, dia juga diberikan oleh Ling Hu Ye. Bingung, dia adalah sebenarnya gadis yang baik. Ye Chong tersenyum dan berkata, jangan khawatir, Yaking membuat kesalahan seperti itu, bagaimana kita bisa membunuhnya? Jika Yaking ada di luar sekarang, dia akan sangat berbahaya. Karena Ling Huye mungkin masih pergi mencari dia, jadi kami akan mengurungnya untuk sementara, dan kami akan membebaskannya setelah masalah Ling Huye terselesaikan. Baru kemudian Cheng Han mengetahui niat baik Ye Chong, dan berkata, Kakak Ye Chong, aku tidak menyangka kamu akan melihat seperti orang jahat, tapi kamu sebenarnya cukup berhati-hati. Ye Chong berkata dengan wajah tak bisa berkata-kata, apa artinya menjadi orang jahat, ada apa denganku? Cheng Han memuntahkan lidah. Kemudian, Cheng Han bertanya dengan prihatin, ngomong-ngomong, saudara Ye Chong, pembunuh itu belum tertangkap, jadi apakah Anda akan berada dalam bahaya? Sebenarnya, Ye Chong juga memikirkan hal ini. Mereka bertarung sekali. Meskipun dia berhasil melarikan diri dari serangan mendadak Ling Huye, dia terluka parah oleh serangan itu. Dia bisa merasakan kekuatan hebat Ling Huye. Jika mereka berdua benar-benar bertarung secara langsung, Ye Chong belum tentu menjadi lawan Ling Huye. Dan dojo Istana Naga belum dibangun. Bahkan jika dibangun hari ini, dia tidak akan punya waktu untuk berlatih dalam hal waktu. Saya khawatir dalam beberapa hari, Ling Huye akan melakukan sesuatu padanya lagi. Melihat wajah Ye Chong serius, Cheng Han bertanya, Kakak Ye Chong, apakah ada yang salah?
Ye Chong tersenyum dan menggelengkan kepalanya, menghibur Cheng Han dan berkata, "Jangan khawatir, hanya sedikit Ling Huye, bukan lawanku." Cheng Han ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Setelah itu, Ye Chong pergi mencari Zhu Jiayin lagi. Wang Daxing sebelumnya dipukul oleh Ling Huye, dan organ dalamnya hancur. Jika dia tidak dikirim ke rumah sakit tepat waktu, dia akan mati sekarang. Pada saat ini, Luo Ning sedang duduk di samping tempat tidur Wang Daxing, dengan air mata berlinang. Di satu sisi, dia mencemaskan Wang Daxing. Di sisi lain, dia juga takut, karena apa yang dikatakan Ling Huye kepada Luo Ning sebelum pergi membuat Luo Ning merasa sangat ketakutan. Ling Huye telah menjerat Luo Ning, dan sekarang Luo Ning tidak tahu harus berbuat apa. Zhu Jiayin berkata dari samping, "HMPH, kamu tahu kamu takut sekarang. Apa yang kamu lakukan sebelumnya? Kamu tidak diizinkan untuk datang sejak lama, tetapi kamu ingin datang." Luo Ning menangis, dan tidak membantah Zhu kata-kata Jiayin. Zhu Jiayin mengucapkan beberapa kata, melihat Luo Ning menangis sepanjang waktu. Dia tidak tahan. Jadi dia melunakkan nadanya dan berkata, "Jangan khawatir, kami akan melindungimu dari saluran ketiga, kamu akan baik-baik saja. Tunggu sampai Wang Daxing sembuh. Setelah kamu selesai, kamu akan kembali ke Yu Cheng bersama. Selama kamu kembali ke rumah Luo, aku yakin Ling Huye tidak akan berani mengganggumu." Ye Chong berdiri di samping dan tidak berbicara. Dia memberitahu Luo Ning sebelumnya bahwa dia memiliki pertanda buruk, tetapi dia tidak bercanda dengannya. Ye Chong benar-benar melihat bahwa beberapa hal yang sangat buruk akan terjadi pada Luo Ning baru-baru ini. Dan segel Luo Ning semakin gelap dan semakin gelap. Mungkin hal buruk ini mendekat. Jika tebakan Ye Chong benar, pertanda Luo Ning ini terkait dengan Ling Huye. Ini adalah takdir. Bahkan Ye Chong tidak dapat mengubahnya. Jadi kata-kata Zhu Jiayin hanya dapat dianggap sebagai penghiburan. Ye Chong tahu betul bahwa Luo Ning tidak dapat lepas dari kesulitan ini. Wang Daxing di sebelahnya sangat lemah. Tapi sadar, dia melihat Ye Chong datang dan berkata, "Tuan Ye, Nona Zhu, tolong lindungi wanita tertua kita." Wang Daxing ini sendiri akan mati. Dia masih memikirkan tentang wanita tertua di keluarga mereka. Jadi bisa dilihat kalau ini juga orang yang setia. Ye Chong sangat memuji orang ini. Dia mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir." Zhu Jiayin berkata, "Saya telah mengirim banyak penjaga rahasia untuk menyelidiki. Tetapi Ling Huye ini tampaknya telah menghilang lagi. Saya tidak tahu di mana dia bersembunyi. Sudut mana dari kota ini. Tapi Ye Chong, kamu harus berhati-hati. Dia pasti akan berurusan denganmu lagi." Ye Chong mengangguk. Hal terpenting baginya sekarang adalah menemukan cara untuk berurusan dengan Ling Huye. Jika dia akan head-to-head, dia mungkin bukan lawan Ling Huye. Paling-paling dia akan bertarung sampai mati dengan lawan. Tapi Ye Chong tidak mau melakukan ini. Lagi pula, dia masih memiliki kehidupan yang baik dan banyak keindahan untuk dinikmati. Saat Ye Chong sedang berpikir keras, Zhu Jiayin tiba-tiba menyebut Yaking kepada Ye Chong. Zhu Jiayin berkata, "King Ya telah menjelaskan semuanya dengan jelas. Dia mengatakan kepadaku bahwa dia memberimu semacam pil, tetapi itu tidak mempengaruhimu. Apakah itu benar?" tanya Zhu Jiayin. Ye Chong mengangguk. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Karena Ling Huye bisa membius dirinya sendiri, tidak bisakah dia membius Ling Huye? Kemampuan untuk meresepkan obat sendiri jauh lebih baik daripada Ling Huye. Memikirkan hal ini, Ye Chong tiba-tiba punya ide. Dia segera menelepon Tian Lei. "Tuan, kamu, apa kabar? Aku belum pernah melihatmu baru-baru ini." Ketika Johnson dan aku makan malam 2 hari yang lalu, Johnson masih menyebutmu. Dia selalu ingin berterima kasih secara langsung lagi, kata Tian Lei. Ye Chong bertukar kata dengan Tian Lei, dan menyatakan tujuannya. Dia berkata bahwa dia menginginkan beberapa bahan obat sekarang,
dan dia ingin Tian Lei membantunya menemukannya. Tian Lei berkata, "Tidak masalah, Tuan Ye, bahan obat apa yang Anda butuhkan?" Ye Chong kemudian berbicara tentang beberapa bahan obat yang dia butuhkan. Ketika Tian Lei mendengar ini, dia sedikit bingung. "Tuan Ye, yang Anda inginkan adalah semua obat terlarang." Tentu saja Ye Chong mengetahuinya, dan dia berkata, "Jika tidak, saya tidak perlu menemukan Anda. Anda bisa mendapatkannya untuk saya apakah Anda di sana?" Tian Lei berhenti selama beberapa detik, dan kemudian berkata, "Tuan Ye, tidak masalah. Saya seharusnya bisa mendapatkan yang lain kecuali bunga lonceng angin hitam, saya bisa coba saja bunga lonceng angin hitam." Memang tidak mudah untuk mendapatkan lonceng angin dan bunga hitam. Bunga hitam lonceng angin adalah sejenis racun dan juga sejenis obat terlarang. Hanya diproduksi dalam jumlah kecil di dunia setiap tahun, yang sangat langka. Bunga ini bisa digunakan untuk membuat obat, tapi ketergantungannya sangat kuat, lebih kuat dari ganja. Dapat dikatakan bahwa jika digunakan sebagai obat, itu puluhan ribu kali lebih kuat dari racun heroin atau tentara. Dapat dikatakan sebagai VIP obat-obatan, jadi bahan obat ini sendiri adalah obat terlarang, dan dikontrol ketat. Bahkan jika Tian Lei memiliki saluran, dia mungkin tidak dapat membelinya. Lagi pula, selain larangan, itu sangat jarang. Ye Chong menutup telepon. Zhu Jiayin berkata lagi, "Tuan Ye, mengapa Anda tidak tinggal bersama kami beberapa hari ini? Saya pikir akan lebih aman jika Anda tetap menggunakan saluran ketiga kami." Ye Chong menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Tidak, saya masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan." Dia yakin bahwa bahkan jika Ling Huye datang untuk membunuhnya sekarang, dia dapat melarikan diri setidaknya 3 kali dengan kartu haulnya. Jadi dalam 3 kali, Ling Huye tidak bisa membunuhnya sama sekali. Ye Chong masih memiliki peluang. Setelah itu, Ye Chong kembali ke rumahnya. Zhao Meiting masih syuting di luar, dan tidak ada orang di sebelah. Ye Chong sedang berbaring di rumah sendirian, memikirkan bagaimana cara membius Ling Huye. Saat ini, Gao Jianyun memanggilnya, "Hei, Tuan Ye, besok akan ada pertemuan investasi skala besar di Balai Pameran Kota di Luzhu. Akan ada pengusaha asing yang bergabung dengan kita. Orang-orang dari beberapa keluarga kita akan pergi. Saya ingin Anda datang juga." Investasi ini merupakan rencana yang dirumuskan untuk pengembangan Luzhu di bawah pengawasan khusus provinsi. Ini juga merupakan kota yang menganggap Luzhu sebagai kota percontohan untuk investasi internasional. Terutama untuk berinvestasi di industri baru di Luzhu. Bisa jadi mengatakan bahwa investasi ini akan menentukan arah pengembangan Luzhu dalam 10 tahun ke depan. 3 keluarga besar di Luzhu juga akan berpartisipasi, dan mereka juga ingin mendapat bagian. Ye Chong tidak ada hubungannya, jadi dia mengangguk dan berkata, "Oke, besok ayo pergi bersama." Keesokan paginya, Ye Chong menyetir untuk menjemput Gao Jianyun. Gao Jianyun ini sudah lama tidak bertemu dengannya, tapi dia masih terlihat seperti gunung es cantik. Dia mengenakan jas putih, rok jas di bawahnya, dan 2 kaki panjang ramping. Mengenakan sepasang stoking sutra transparan dan sepatu hak tinggi hitam di kakinya, dia mampu tetapi tidak kekurangan pesona dan gaya. Dia adalah kecantikan besar yang menawan. Ye Chong berjalan sambil tersenyum dan berkata, "Yun, lama tidak bertemu, kamu telah berubah lagi, cantik." Ekspresi Gao Jianyun tetap sama, dan dia berkata kepada Ye Chong, "Ye Chong, aku mendengar banyak hal terjadi di Luzhu baru-baru ini, tahukah kamu?" Gao Jianyun mengacu pada kasus pembunuhan Lu Zhou, dan hal-hal yang berhubungan dengan Ling Huye. Ye Chong menyentuh hidungnya dan berkata, "Aku tidak tahu, apa yang terjadi, Gao." Jianyun mengangkat bahu, "Tidak apa-apa karena itu tidak ada hubungannya denganmu. Saya mendengar bahwa orang yang sangat berbahaya datang ke Luzhu. Dia datang untuk membunuh seseorang.
Sekarang bos tingkat tinggi di Luzhu mengguncang hati mereka. Petik 2. Ah, saya tidak tahu. Ye Chong menyentuh hidungnya. Setelah itu, kedua orang itu naik ke jalan tol dan menuju ke City Expo. Balai pameran kota Luzhu terletak di pusat kota Luzhu, merupakan bangunan tengara, dan acara berskala besar akan diadakan di sini. Saat keduanya sedang mengemudi, Gao Jianyun memperkenalkan. Sebenarnya pertemuan investasi kali ini sudah direncanakan sejak setahun yang lalu. Terutama ada dua pengusaha asing yang datang ke pertemuan investasi. Salah satunya adalah grup Microsoft AS, dan ketua mereka bernama Johnson, dan yang lainnya adalah seorang perusahaan Amerika, Burger Group. Ketua mereka adalah Jackson. Saya mendengar bahwa Johnson dan Jackson akan hadir hari ini. Keduanya adalah Taipan Wall Street mengenai legenda di dunia bisnis. Saya telah membaca autobiografi mereka. Gao, kata Jianyun. Gao Jianyun ini pernah belajar di luar negeri. Jadi dia tahu banyak tentang elit bisnis Wall Street. Dan dia, yang telah mengabdikan dirinya pada dunia bisnis, paling mengagumi orang-orang seperti itu. Ketika Ye Chong melihat Gao Jianyun berbicara tentang Johnson dan Jackson, wajahnya sedikit memerah, dan dia tampak sedikit bersemangat, yang berbeda dari Gao Jianyun di waktu normal. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Yun, apakah kamu mengagumi kedua orang ini?" Gao Jianyun juga berkata tanpa ragu, "Aku sebenarnya sangat mengagumi Johnson. Dia dan Jackson hampir menjadi orang paling terkenal di abad terakhir. Bisa jadi mengatakan bahwa mereka adalah penyihir di dunia bisnis." Buku pelajaran yang kita pelajari di awal semuanya memiliki ceritanya masing-masing. Meskipun Jackson juga sangat kuat, tetapi Jackson lebih jahat dan ganas. Tidak sebaik Johnson, yang bahkan melakukannya banyak perbuatan baik. Gao Jianyun berkata, "Johnson pernah memberikan pidato di sekolah kami, dan saya cukup beruntung untuk bertemu dengannya." Ye Chong tidak menyangka bahwa kedua lelaki tua asing ini masih berkarakter seperti itu. Gao Jianyun tidak tahu bahwa Ye Chong mengenal Johnson. Ye Chong berpikir sendiri, betapa terkejutnya Gao Jianyun jika dia mengetahui tentang hubungannya dengan Johnson. Dia benar-benar ingin melihat ekspresi terkejut Gao Jianyun. Memikirkan hal ini, Ye Chong tertawa sendiri. Gao Jianyun memberi Ye Chong pandangan kosong. "Apa yang kamu pikirkan lagi?" Ye Chong menggosok hidungnya dan berkata, "Bukan apa-apa." Dia tidak memberitahu Gao Jianyun sekarang, tetapi berpikir untuk memberi kejutan pada Gao Jianyun. Dia hanya ingin melihat ekspresi terkejut Gao Jianyun. Setelah berkendara sekitar setengah jam, mobil tersebut tiba di Balai Pameran Kota. Balai Pameran Kota berada di tepi lapangan rakyat Luzhu, di sebelah taman rakyat yang besar. Tamannya sangat indah, udaranya segar, dan banyak warga menikmati waktu luang dan hiburan di sini. Terlihat sekelompok orang sedang menari di alun-alun, dan beberapa lelaki tua sedang mengayunkan semacam cambuk, yang mengeluarkan suara berderak ketika mereka mengibaskannya, dan beberapa orang sedang bermain sepatu roda, menunjukkan kehebatan mereka atau keterampilan sepatu roda yang buruk. Di samping, saya masih bisa melihat sekelompok orang mengelilingi seorang lelaki tua. Lelaki tua itu mencelupkan air dan menulis karakter kuas di tanah. Taman rakyat ini sendiri merupakan tempat warga bersantai. Di sudut timur laut taman, terdapat bangunan emas berlantai 3 yang merupakan ruang pameran kota. Biasanya ruang pameran kota juga terbuka untuk umum, tetapi hari ini, karena ada acara khusus di ruang pameran, diperlukan undangan khusus untuk masuk. Tempat parkir ruang pameran penuh dengan mobil. Gao Jianyun dan Ye Chong akhirnya menemukan tempat dan menghentikan mobilnya. Setelah itu, keduanya berjalan ke pintu masuk ruang pameran bersama. Ada beberapa penjaga di pintu gerbang, berdiri di sana memeriksa identitas setiap orang. Gao Jianyun mengeluarkan kartu undangan, dan masuk bersama Ye Chong dengan lancar. Lantai pertama ruang pameran adalah aula, di dinding yang menghadap ke pintu.
tulisan balai pameran kota tertulis dengan relief marmer. Dikelilingi oleh foto-foto beberapa sejarah perkembangan kota. Dua lelaki tua, Jiang Bielu dan Long Mingcheng, sedang menunggu di sini. Melihat Ye Chong muncul, kedua lelaki tua itu datang untuk menemuinya. "Tuan Ye, lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja?" Kedua lelaki tua itu memang benar bahwa semakin muda Anda hidup, semakin muda Anda terlihat seperti bulu babi tua. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Oke, tunggu sampai kamu punya waktu. Sekarang keluarga Wu telah disingkirkan, seluruh Luzhu menjadi lebih menyenangkan. Ayo pergi, ayo masuk dan cari tempat duduk yang bagus. Kali ini kita hanya tamu biasa." Long Mingcheng tertawa, meski digelar di Luzhu, kali ini dipimpin oleh Provinsi Jiangdong. Oleh karena itu, meski ketiga keluarga besar tersebut bisa dikatakan sama di kota Luzhu, mereka hanyalah tamu biasa selama acara berlangsung. Lagi pula, dibandingkan dengan kekuatan seluruh Provinsi Jiangdong, mereka bukan apa-apa. Gao Jianyun terlihat lebih bersemangat dari biasanya, karena hari ini dia akan bertemu dengan idolanya Johnson. Beberapa orang berjalan ke lantai 3 bersama. Lantai 3 ruang pameran kota adalah ruang konferensi. Saat ini aula sudah ramai dikunjungi orang, dan cukup banyak orang yang berkumpul. Ada banyak bos besar berjas dan perut gendut. Ini adalah investor dari Luzhu dan tempat lain, dan mereka semua datang untuk mendapatkan bagian dari kue. Ye Chong melihat orang asing duduk di sisi kanan mimbar, tidak lain adalah Jackson. Wajah Jackson sangat muram saat ini, jelas masih terbenam dalam kesedihan atas kematian putranya, Mike. Dan di samping Jackson, ada seorang pemuda yang duduk dan berdiri, mengenakan jas dan kacamata, dengan penampilan yang anggun. Jika Ye Chong tidak mengenalnya, dia akan mengira dia adalah sekretaris Jackson atau semacamnya. Namun, orang ini bukanlah sekretaris Jackson, melainkan Ling Hu Ye, pembunuh Zhu Shenmen tingkat kedua. Melihat pemandangan ini, Ye Chong langsung mengerti bahwa Ling Hu Ye yang ditemukan Jackson. Setelah itu, Ye Chong berjalan ke kursi kosong di baris pertama. Sementara Jackson sedang duduk di sana dengan ekspresi muram, dia tiba-tiba melihat Ye Chong berjalan mendekat. Dia memandang Ye Chong seolah-olah matanya akan terbakar. Dia berharap dia memiliki kemampuan untuk membunuh Ye Chong. Kemudian, dia menoleh dan meminta Ling Hu Ye di sebelahnya, dan berkata, "Tuan Ye, saya tidak sabar menunggu kapan Anda bisa membunuh Ye Chong." Ling Hu Ye masih memiliki senyum di wajahnya, dia menatap Ye Chong, menunjukkan senyum main-main. Dia tidak menyangka bahwa setelah Ye Chong memukulnya dengan telapak tangan, dia akan membalas begitu cepat. Dia terkekeh dan berkata, "Saya secara alami memiliki ritme saya untuk membunuh orang, jangan bicara omong kosong dengan saya di sini. Karena Anda memberi saya uang, saya secara alami akan membunuhnya. Jika Anda terus berbicara omong kosong di sini, berhati-hatilah agar saya menang, membunuhmu. Bunuh dia juga." Jackson terlalu takut untuk berbicara. Dia tahu reputasi Zhu Shenmen, dan dia juga tahu bahwa Ling Hu Ye sangat eksentrik. Jackson tidak punya pilihan selain menatap Ye Chong dengan kejam, sangat marah hingga terengah-engah. Ye Chong tidak terlalu memperhatikannya. Pada saat ini, tiba-tiba seorang asing berjalan ke arah Ye Chong dan yang lainnya. Orang asing itu tampak berusia kurang dari 30 tahun, dengan rambut pirang di seluruh kepalanya, tinggi, dan mengenakan setelan biru. Dia berjalan mendekat, melihat sekilas Gao Jianyun, dan kemudian matanya berbinar. Kemudian, dia mendatangi Ye Chong dan berkata dalam bahasa Mandarin yang sangat di bawah standar, "Berdiri, pergi ke belakang, dan berikan aku tempat dudukmu." "Mengapa?" tanya Ye Chong. Pria pirang itu berkata, "Di mana ada begitu banyak pertanyaan, menyingkirlah." Long Mingcheng berkata, "Kenapa? Tidak ada kursi yang ditentukan di sini."
Tentu saja, siapapun yang datang lebih dulu akan duduk lebih dulu. Mengapa kursi ini harus dipesan, berikan padamu? Apakah kamu tahu siapa aku? Berani duduk di tempat dudukku, katakan, Johnson yang datang hari ini adalah pamanku. Aku ingin duduk di sini, tidak? Kata pria berambut pirang itu, apakah pamanmu Johnson? Gao Jianyun bertanya. Pria berambut pirang itu sebenarnya datang untuk Gao Jianyun. Melihat Gao Jianyun berbicara dengannya saat ini, dia langsung memasang tampang tersanjung. Aku belum pernah melihat gadis secantik ini, Nona cantik. Namaku Tom. Aku punya nama Cina bernama Jielun. Apakah kamu juga kenal pamanku? Jika kamu ingin bertemu dengannya, mudah saja, hanya kamu dan aku malam ini, ayo makan malam bersama. Gao Jianyun memandang Jay Chou dengan dingin dan berkata, tidak perlu. Johnson punya keponakan sepertimu, jadi itu pasti masalahnya. Perasaan baik yang dia miliki untuk Johnson sebelumnya menghilang dalam sekejap. Jay Chou tampaknya tidak mengerti apa yang dimaksud Gao Jianyun, dan melanjutkan, wanita cantik. Paman saya adalah orang kaya, jika Anda berjanji untuk makan malam dengan saya, mungkin saya dapat meminta paman saya untuk berinvestasi pada Anda. Bagaimana dengan itu? Apakah kamu membutuhkannya? Melihat penampilan Jay, Ye Chong tidak bisa menahan tawa. Dia berpikir bahwa serangan orang asing ini tidak terlalu pintar. Melihat Ye Chong berani menertawakannya, Jailen berkata dengan marah, cepat keluar dari sini. Kalau tidak, aku ingin kamu terlihat baik. Aku ragu kamu bisa menghadiri pertemuan investasi besar dengan cara berpakaianmu. Menyelinap masuk. Dia melihat bahwa Ye Chong mengenakan pakaian kasual biasa, dan dia tidak terlihat seperti orang kaya. Ye Chong tertawa dan berkata, saya tidak menyangka bahwa kemampuan orang asing Anda untuk memulai percakapan bukanlah hal baru, dan kemampuan anjing Anda untuk melihat orang lebih rendah juga bukan hal baru. Kalau begitu izinkan saya bertanya, pakaian seperti apa yang bisa Anda masuk untuk berpartisipasi dalam pertemuan investasi? Jay Lun berkata, setidaknya Anda membutuhkan jas, dan pakaiannya sangat rapi. Lihat Anda berpakaian seperti pengemis, bagaimana Anda bisa masuk? Hati-hati, aku akan memanggil keamanan dan mengusirmu. Ye Chong tidak mengatakan apa-apa, dan keduanya orang tua itu berhenti. Long Ming Cheng memarahi, apa-apaan, di mana bajingan itu? Seekor anjing asing berani datang ke luzu kita untuk lancang. Hati-hati, aku akan memotongmu menjadi berkeping-keping. Jay Lun tidak bisa mengerti kata-kata kutukan Long Ming Cheng. Tapi dia juga terlihat bahwa Long Ming Cheng memarahi dirinya sendiri. Dia berkata, kamu orang tua, jangan berpikir bahwa aku tidak berani memukulmu karena kamu sudah tua. Long Ming Cheng mendengus, dia adalah kepala keluarga panjang, kapan dia menerima rasa tidak hormat seperti itu? Dia sangat marah sehingga dia tiba-tiba menamparkan bahu Jay. Ayo, lakukan. Melihat keributan itu, Jiang Bielu pun berdiri, ingin melakukannya. Bagaimana bisa Jailen membayangkan bahwa seorang lelaki tua bisa memiliki kekuatan seperti itu? Lengannya langsung terkilir. Dia berteriak, aduh, mundur 2 langkah dengan ketakutan, dan mengutuk, kamu orang tua yang jahat, kamu sangat jahat, aku tidak bisa membiarkanmu hari ini. Saat ini, 2 satpam langsung datang dan menanyakan apa yang terjadi. Jay berkata, orang tua ini gila, dia memukulku. Lenganku terkilir, sakit sekali, tahukah kamu siapa aku? Johnson adalah pamanku, Ren dengan hormat. Mereka berkata kepada Long Ming Cheng, orang tua, apakah Anda berani membuat masalah di sini? Pada saat ini, Long Ming Cheng mendengus. Kamu bajingan? Apakah kamu tahu siapa saya? Saya Long Ming Cheng dari keluarga panjang. Bagaimana dengan itu? Apakah kamu berani bertarung denganku? Kedua penjaga keamanan ini lahir dan besar di Luzu. Jadi mereka secara alami tahu siapa Long Ming Cheng. Mereka menjadi pucat karena ketakutan, dan saling memandang.
Beraninya Long Mingcheng dan yang lainnya memprovokasi dia jika Jay Chou ini adalah orang biasa. Mereka bahkan akan membuang Jay Chou untuk menjilat Long Mingcheng. Namun, Jailen ini bukanlah orang biasa. Ia adalah kerabat dari investor masa kini. Kedua satpam itu tidak berani main-main dengan mereka. Nah, hal ini di luar kemampuan kedua satpam tersebut. Setelah dipikir-pikir, mereka tetap memanggil penanggung jawab penyelenggara. Kali ini, tuan rumah adalah nomor 1 di Provinsi Jiangdong. Dan kepala sekretaris nomor 1 datang ke sini untuk mengawasi penanganannya secara langsung. Nama keluarga sekretaris adalah Yang, dan semua orang memanggilnya Sekretaris Yang. Sekretaris yang berjalan dengan setelan rapi dengan tampilan tegas dan kacamata. Apa yang terjadi? Sekretaris yang bertanya. Meski Long Mingcheng dan lainnya masih mendapat tempat di Luzhu. Namun, Long Mingcheng dan yang lainnya tidak berani bertindak lancang saat menghadapi sekretaris kepala pejabat Provinsi Jiangdong. Long Mingcheng berkata, orang asing ini tidak memiliki mata, saya akan memberinya pelajaran. Sekretaris yang berkata, Anda adalah Tuan Long dari keluarga panjang? Bukan, apakah Anda tahu siapa orang asing ini? Dia adalah keponakan Johnson, investor hari ini. Anda memukulnya, masalah ini tidak mudah ditangani. Long Mingcheng mendengus, masalah besarnya adalah menarik tangannya kembali. Saat dia berkata, Long Mingcheng meraih tangan Jay dan membuat klik, mengambil lengannya kembali. Rasa sakitnya hilang dalam sekejap, tetapi dia tetap bersikeras, apa? Kalahkan aku seperti ini? Lupakan saja, Sekretaris Yang. Saya akan melihat bagaimana Anda menangani masalah hari ini. Jika Anda tidak dapat menanganinya dengan baik, saya akan memberitahu paman saya bahwa Anda tidak memiliki ketulusan sama sekali. Sekretaris Yang mengangguk dengan hormat kepada Jay Chou, jangan khawatir. Masalah ini terserah saya, dan saya pasti akan memuaskan Anda. Nyatanya, Sekretaris Yang cukup khawatir. Jika Johnson tidak berinvestasi, berarti sekretarisnya belum melakukan pekerjaan yang ditugaskan oleh pemimpin. Itu akan berdampak besar pada karirnya. Setelah selesai berbicara, dia melihat ke arah Long Mingcheng lagi. Ketika melihat Long Mingcheng, wajahnya menjadi sangat serius lagi, dan dia benar-benar berbeda dari tampilan budak barusan, keluarga panjang. Kan, aku pernah mendengarnya. Tetapi di Provinsi Jiangdong, keluarga panjangmu bukan apa-apa, karena Anda memukul Tuan Jay. Bagaimana dengan ini? Anda menemaninya dengan 500.000 yuan, dan saya akan membantu Anda membicarakannya lagi. Apa, 500.000 sebagai kompensasi? 500.000 hanyalah sejumlah kecil uang untuk Long Mingcheng, tapi dia tidak tahan dengan penghinaan seperti ini. Uangnya kecil, tapi wajahnya besar. Kenapa? Bayar dia 500.000, saya dimarahi olehnya, dan saya harus membayarnya 500.000 yuan, apakah ada alasannya? Sekretaris yang juga sangat marah, memelototi Long Mingcheng dan berkata, jika Anda tidak membayar, saya akan meminta seseorang menangkap Anda hari ini. Tanpa diduga, Anda, keluarga kecil Long di Luzhu, dapat melawan langit, Jay. Berkata dengan bangga, saya tidak hanya harus kehilangan uang, tetapi saya juga harus mengatakan kepada mereka untuk meninggalkan saya. Saya tidak ingin melihat mereka di sini hari ini. Tentu saja, wanita cantik ini ingin menemani saya makan malam. Sekretaris yang berkata dengan tatapan menyanjung, Tuan Jay, Anda dapat menanyakan persyaratan apapun kepada mereka, selama mereka tidak setuju, saya akan menangkap mereka. Meskipun sekretaris yang bijak dan aman, dia tidak bisa memaksa gadis keluarga yang baik untuk melakukan sesuatu. Tetapi ketika dia mengatakan ini, itu jelas merupakan ancaman. Wajah tua Long Mingcheng memerah karena marah. Dia tidak pernah dipermalukan seperti ini seumur hidupnya, itu sangat tidak masuk akal. Pada saat ini, Ye Chong berdiri, dan berkata dengan mencibir, kamu benar-benar tidak tahu malu. Dia memandang Jay Chou dan sekretaris Yang,
dan dia tidak tahu siapa yang dia tegur, atau keduanya. Sekretaris yang meninggal? Siapa kamu, berani membuat masalah di sini? Ye Chong berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang siapa aku. Semuanya selalu punya alasan. Jelas J yang mengutuk lebih dulu. Karena dia punya seorang paman, apa hebatnya menjadi lebih unggul dari orang lain. Apa gunanya memberinya pelajaran? Jika saya mengatakannya, itu akan membuatnya lebih buruk. Sekretaris yang berkata, kamu tahu siapa Johnson? Ye Chong mencibir. Mengapa saya tidak melihatnya? Gao Jianyun di sebelahnya menarik lengan Ye Chong. Ye Chong, Anda terlalu impulsif. Sekretaris yang ini berasal dari provinsi Jiangdong. Kita tidak bisa menyinggung perasaannya, dan bahwa Jailen masih kerabat Johnson. Ye Chong tertawa dan berkata, ada apa dengan Johnson? Bahkan jika Johnson datang, dia harus bersikap sopan kepadaku. Hal seperti apa itu? Jay Chou berani mengandalkan nama Johnson untuk memamerkan kekuatannya bersamaku di sini. Jika kamu tidak menghukumnya, siapa yang akan kamu hukum? Ye Chong tampak riang. Apa-apaan, kamu benar-benar tidak merasakan sakit di punggungmu saat berdiri dan berbicara? Pamanku memperlakukanmu dengan sopan? Apa yang kamu lakukan? Jay Chou memarahi, bahkan mengucapkan perkataan yang umum. Gao Jianyun, Jiang Bielu dan Long Ming Cheng juga merasa bahwa bualan Ye Chong terlalu berlebihan. Siapa Johnson? Itu adalah taipan Wall Street dan legenda bisnis. Ye Chong belum pernah ke Wall Street, jadi bagaimana dia bisa mengenal Johnson dan mengatakan bahwa Johnson sopan padanya? Jadi jelas, Ye Chong membual. Sekretaris yang menjadi semakin marah, dan berkata, Oke, saya tidak berharap Luzu menjadi pembuat onar seperti Anda. Kemudian, Sekretaris Lin mengambil walkie-talkie dan berkata, keamanan, kemarilah. Seperti begitu suara itu jatuh, lebih dari selusin petugas keamanan bergegas keluar dari segala arah. Sekretaris Lin berkata, keluar dari kelompok orang ini, dan tangkap lelaki tua ini. Hanya 2 penjaga keamanan yang mengetahui identitas Long Ming Cheng yang tidak bertindak. Dan yang lain tidak tahu identitas Long Ming Cheng. Mereka hanya tahu sekretaris yang merupakan sekretaris dari provinsi. Bagaimana mereka berani mengabaikannya? Atas perintah sekretaris yang, penjaga keamanan segera bergegas maju, mendorong untuk menangkap Long Ming Cheng. Pada saat ini, Ye Chong mencibir dan tubuhnya bergerak, dan kemudian semua orang dalam kekacauan, dan hanya mendengar ledakan, bang 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 bang. Kemudian, semua petugas keamanan jatuh ke tanah sebagai tanggapan, berbaring di tanah dan berteriak, aduh, aduh. Pada saat ini, semua orang di ruangan itu memandang mereka. Jackson memandang Ye Chong dengan dingin. Dia tidak menyangka skill Ye Chong tidak buruk. Ling Hu Ye di sebelahnya masih memiliki senyum di wajahnya, seolah dia tidak terkejut dengan kemampuan Ye Chong. Masih terlalu lemah. Kalau aku, satpam ini pasti sudah mati sekarang, haha. Ling Hu Ye tidak merasakan sakit di punggungnya ketika dia berdiri dan berbicara. Bahkan, dia tidak berani melakukannya, apapun pada kesempatan ini. Lagi pula, dia tidak berani membunuh secara terang-terangan. Sekretaris yang melihat bahwa Ye Chong berani melawan dan berteriak pada penjaga keamanan. Dia terkejut sesaat. Saya tidak menyangka, pembuat onar ini cukup kuat. Baiklah, mari kita lihat bagaimana saya berurusan dengan Anda hari ini. Kamu sudah selesai, Sekretaris Lin mengutuk, dan ketika dia hendak memanggil seseorang, 3 orang asing lagi masuk dari pintu. Apa yang sedang kamu lakukan? Bersambung.